Oke guys, jumpa lagi seperti biasa di channel kita Genji Garun Purbalingga. Sekarang kita masih di area Purwokerto di desa apa ini, Mas? Desa Mersi. Desa Mersi. Kita kali ini mau melihat koleksi di kebunnya atau hasil budidaya berbagai macam bonsai di lapaknya Mas Dery. Ini masih pemuda harapan bangsa. Inilah stoknya yang sangat telaten, tekun sekali untuk memproses atau membudidaya semua jenis bonsai. Ada apa saja dan bagaimana cara kita nanti untuk mengetahui langkah-langkah dan tips untuk supaya tanaman cepat subur dan hasilnya sangat maksimal. Ikutin terus guys perjalanan kita atau review-review kita di lapaknya Mas Dery ini. Terima kasih. Oke guys, sebelum kita masuk ke atau melihat-lihat hasil budidayanya Mas Dery Guteng ini, kita mau sedikit tanya-tanya untuk bahan-bahan yang ada di sana ada apa aja dan nanti bagaimana caranya untuk memproses rata-rata di sana. Banyakan itu masih dengan media sistem cangkok guys. Langsung saja kita tanya-tanya ke Mas Guteng ini, langsung katanya ini guys. Gimana ini Mas Guteng katanya mau dijelasin ke sahabat bonsai untuk cara membuat cangkokan yang bagus dan maksimal hasilnya untuk jenis bahan-bahan bonsai yang ada di lapak sini, terutama anting putri. Silakan ini Mas Dery Guteng. Oke, langsung saja kita praktekkan alias demonstrasikan cara untuk pembuatan cangkok anting putri dengan media kokopit oleh sang ahlinya langsung ini guys, Mas Dery Guteng. Silakan Mas Dery, ini bagaimana cara memprosesnya? Ini Pakai plastik es lilin. Terus ya kalau udah dibungkusin kayak gini lebih gampang, langsung disoper langsung dibungkus saja. oh begitu, berarti ini sementara sangat mudah guys, cuma menyediakan plastik es sama atau plastik apa aja lah ya, diisi ya, kokopit ya, ukuran yang mau cangkok lah ya, cangkok. langsung diisi kokopit penuh padat, harus padat. Diisi air atau enggak ini? Enggak usah diisi air. Oh begitu. Nanti untuk setelah pembuatan kayak gini langsung saja nanti dimasukkan ke dalam batang yang mau kita cangkok. Ini biasanya menggunakan bahan anting putri. Untuk lebih lanjutnya atau detailnya langsung saja kita memperlihatkan hasil cangkokan dari Mas Dery Guteng yang udah sangat subur. Selamat menyaksikan guys. Inilah dia lapaknya Mas Dery, sangat rimbun alias angker nih guys. Berbagai bahan bonsai di sini komplit. Kita lewat jalannya pun lumayan susah. Sekarang kita langsung menuju ke TKP bahan-bahan bonsai untuk hasil pencangkokan. Inilah dia yang udah dilakukan oleh Mas Dery, hasil cangkokan yang tadi kita sebutkan ini. Bisa dijelaskan ini Mas, bagaimana cara memproses pencangkokan untuk hasilnya maksimal atau bagus banget ini kayak gini, sangat subur. Tuh batang anting putihnya gede tuh guys, hampir satu betis lah, kemungkinan lengan pun masih gedean ini. Dengan sistem gimana ini ya. Tadi awalnya kayak gini guys, bisa dibilang tadi awal sebelum diproses mencangkok kita siapkan dulu media kokopit, dimasukin plastik untuk nanti dijadikan bahan cangkokan anting putih kayak gini contohnya guys. Terus gimana lagi ini Mas? Saya langsung disobek aja tengah, black disobek tengah. Kemudian ini batang yang mau dicangkok contoh, ya, contoh. Langsung dimasukkan aja, ikat, udah gampang. Bisa coba satu ini dibelah untuk lebih mantapnya. Tuh menggunakan apa nggak apa-apa ini orang alat sementara kita belum persiapan alat, anak ini dadakan guys, kita pakai bahan seadanya aja untuk tutorial langsung supaya nanti sahabat bonsai mudah untuk
mengikutinya kayak gini. Setelah di black tadi, kemungkinan seperti inilah contoh ketika ini sebagai contoh udah dikeret-keret sayat di Ya, bagian tengahnya ya guys. misal Seperti inilah contohnya. langsung Makanya, ikat. kemudian setelah ini dulunya kan sebelumnya ini sudah di black kayak gini guys, di black dulu alias dibelah jadi dua plastiknya. Kemudian ini sebagai contoh ya, dikeret-keret dulu harusnya. Setelah udah keret dimasukin, tinggal dimasukinnya gini guys, sangat mudah tuh, set, tutup, kemudian langsung diikat ya, ikat pakai tali atau apa, ada tali enggak ini sebagai contoh, ini nih mas, diikat dengan tali begini, sangat mudah cara pembuatannya. Kemungkinan siapa saja bisa untuk mengikutinya, cukup kayak gini guys, tidak ribet. Untuk cara mencangkok yang sangat efisien dan instan, beginilah hasilnya. Kurang lebih ini ala kadarnya karena sebagai sampel, dan untuk hasil yang udah sangat mantap dan mumpuni kayak gini guys, inilah hasil yang udah bener-bener mantap tuh, bisa dibilangkan udah keluar akar banyak. Umur sekitar berapa ini? Kalau untuk segini 1 bulan kurang udah panen. 1 bulan kurang udah siap panen, artinya siap potong untuk ditanam lagi. Ini banyak nih, ini pun bahkan cangkokan yang gede ini udah pada keluar akar. Ini belum karena mungkin pencangkokannya nggak rata alias nggak berbarengan. Dan kita mau memperlihatkan hasil cangkokan yang lain ini gimana mas dari yang banyak ini kebun. Oh ternyata di sini guys, inilah dia kebun anting putrinya, kebanggaannya Mas Dery Kuteng. Ini lumayan banyak dan ukurannya pun bervariasi, dari ukuran segede jempol kaki ke atas guys, bahkan selengan sebetis juga kayaknya ada ini. Ini hasil biji atau hasil apa ini Mas Dery, bisa diceritakan? Awal budidaya hasil cangkok. Oh hasil cangkok segede apa? Saat bahasa Indonesianya jiting apa ya? Jiting ya? Oh lidi. Lidi ya, lidi. Ya. Ini kemungkinan dari segede lidi. Dengan usia berapa ini untuk segede-gede kayak gini? Kalau ini sih masih berjalan kalau nggak salah seumuran 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Dari ukuran salidi. Salidi ini jadi untuk kesuburan sangat subur nih guys, bisa diperlihatkan tuh. Ini dari ukuran dulunya 1 lidi, sekarang udah kemungkinan sesetang motor ya. Ya. Sesetang motor lebih nih, ukuran udah lumayan gede karena dari tingkat media pun subur. Karena Mas Dery ini sangat memperhatikan dari tingkat kesuburannya. Menggunakan media apa ini? Ini sih saya fokus kalau anting putri, khususnya anting putri, saya pakai pupuk organik sapi. Pupuk organik sapi atau pupuk kandang lah ya. Ya, pupuk kandang. Pupuk kandang ini jadi untuk kesuburan ini masih menggunakan sistem pupuk tradisional alias pupuk kandang. Ini dari segede lidi, dulunya nanam bisa segede ini guys, subur sekali. Dan di sini juga ada kurang lebih berapa ini, ratusan atau kurang lebih ratusan lah guys, banyak banget nih. Tuh, banyak banget anting putri di sini. Hasil dulu itu cangkokan segede lidi, sekarang sudah gede-gede banget, subur, bahkan udah berbiji dan full cangkok di mana-mana. Ini banyak nih guys, Udah panen, udah baru panen. udah sering banget dipanenin cangkok dan masih banyak lagi lainnya di sini. Karena kemungkinan ini Mas Dery Kuteng ini bisa melihat peluang bisnis, karena apa, usaha di bidang anting putri bahan-bahan ini lumayan menjanjikan guys, banyak sangat sekali peminatnya dan harga pun cenderung lumayan untuk dijadikan investasi masa depan. Beginilah keadaan kebunnya Mas Dery Kuteng. Tuh masih banyak, dan dia juga memprogram-program ya, masih banyak programan di sini. Bisa dicontohkan mana ya, tadi aku lihat programan yang meliuk-meliuk, oh di sana. Iya. Ya tuh ini guys, ini hasil programan Mas Dery dari bayi udah diprogram meliuk tuh, udah full cangkok juga kayak gini.
dan masih banyak lagi yang lain. Ya, oke guys, inilah salah satu hasil programan Mas Dery Guteng ini yang menggunakan proses metode bikin model ular kobra dari bayi. Ini kayak gini karakternya, ini anting putri melintir alias meliuk ular kobra. Dan ada lagi nih satu juga, ini tuh bisa diperlihatkan tuh pembentukan melintir ular kobra. Ini salah satu alternatif atau referensi dari anting putri, dan masih banyak lagi lainnya. Kita mencoba masuk ke area hutan guys, hutan anting putri di sini. Nih lebih gede lumayan. Ini maksud dan tujuannya dikasih kayak gini buat apa ini? Itu kedepannya buat bikin tangan. Oh, bikin tangan supaya nggak nyatu kayak gini ya. Iya. Dikasih penyangga. Dan masih banyak lagi nih guys. Ternyata di sini hutan anting putri, biji dan cangkokan udah full, masih banyak tuh guys. Ini juga ada pelintiran untuk kategori yang lumayan gede. Ini kayaknya ada di area sana nih guys. Kita masuk ke kebun sini. Ini semua anting putri semua guys. Jadi kita masuk ke hutan anting putri untuk sekedar nostalgia. Iya, wih, mantap ya kesan di alam liar. Lanjut. Guys, ternyata di sini ada indukan anting putri yang gede banget guys. Nih, bisa diperhatikan nih. Inilah salah satu hasil budidayanya Mas Dery. Bisa dikatakan ini paling gede di lapak sini. Bisa segede lengan pun masih gede ini guys. Kemungkinan segede betis nih. Sangat subur, los pucuk. Bunga pun udah sangat rimbun nih. Bunga. Ini umur kurang lebih kayaknya udah bertahun-tahun, 2 tahun lebih ada ya? Ada. Kemungkinan ada lah ya. Ada. 2 tahun 3 tahunan lah ya. Iya, 3 tahun. 3 tahunan lah. Untuk ukuran segede ini malah ibaratnya untuk dijadikan bonsai sangat mumpuni alias bagus. Karena apa? Ini dari segi karakter udah ada benjolan, dan dari bonggol bawah ini udah gede sampai ke atas ini mengkerucut, sangat ideal untuk dijadikan bonsai. Dan tetapi masih banyak untuk diprogram-program atau proses berikutnya masih panjang ini guys. Cuma dari gerakan udah mantap ini, dibikin gaya formal tuh. Dan di sini juga masih banyak lagi yang lainnya tuh. Dan sudah, dan kita mau lihat di sini. Dan untuk kali ini kita mau memperlihatkan salah satu koleksinya Mas Dery Guteng yang ada di sini dengan sistem program akar dengan batang ya lumayan gede guys. Lengan ini, inilah hasilnya. Dia sangat telaten dalam memproses ini, ternyata mantap untuk ukuran programan ini. Kemungkinan udah lumayan lah, mungkin bisa dikatakan 50% ke atas udah masuk untuk kategori bonsai. Karena apa, ini akar udah lumayan dan batang pun udah agak kesantuannya dapat, perantingan udah lagi dalam proses. Beginilah hasil dari Mas Dery di sini guys. Dan ini sedikit bertanya, ini Mas Dery Guteng ini awalnya ini hasil seperti biasa, hasil stek, cangkok atau dongkelan atau gimana ini? Ini hasil cangkok. Hasil cangkok dulu, hasil cangkok dan diprogram ya, seperti tadi pada video-video kami sebelumnya itu diprogram sekitar berapa tahun ini? Ini program kurang lebih 2,5 tahun, tapi nggak di ground langsung di tanah. Oh, 2,5 tahun di ground langsung di tanah. Setelah buka akar udah seimbang, langsung naik ground, tempat ground. Oh, naik tempat ground yang lumayan proses pembuatan tangan ya. Karena untuk memproses bahan anting putri ini dengan media ground itu banyak sekali digunakan oleh para sahabat bonsai di sana, karena tujuannya apa? Untuk pembesaran batang dan pembesaran tanganan juga ya, lebih cepat dan lebih hasilnya bagus. Kayak ginilah hasilnya. Ini masih dikatakan sebenarnya bahan guys, tapi bahan yang udah 50% ke atas. Tinggal nunggu kesuburan berikutnya dan proses selanjutnya. Dan kita mau memperlihatkan juga lebih ada lagi nih program akar yang lebih ekstrim alias lebih ngeri guys. Bisa diperhatikan, ini aku tadi lihat
Tanam. Tuh. Kayak gini guys. Inilah salah satu hasil programnya Mas Dery Guteng ini dengan sistem metode pecah batang ya. Iya. Pecah batang sangat ekstrim tuh. Bisa dijelaskan ini cara-cara dan langkah-langkahnya ini Mas? Kalau pecah batang sih awalnya pada umumnya sih sama aja seperti bahan bonsai pada umumnya. Ya. Ya nggak ada tahapan khususnya, nggak ada sih. Ya. Berarti ini sebelum dipecah ini nunggu subur dulu akarnya atau langsung pecah atau gimana? Nunggu subur. Nunggu subur. Bertahap. Pecah batangnya bertahap. Dan kayaknya ini kemungkinan kambiumnya pun udah pada nutup. Jadi lumayan bagus untuk dari segi perakaran ini udah agak berkarakter dan gedenya pun kayaknya rata ya. Ada yang rata dan belum, masih ada proses. Dan untuk dari segi batang dan gerakan tangan udah sangat mantap nih guys. Otomatis harganya mengikuti nanti, tapi belum dijual katanya ini ya Mas. Belum. Masih buat koleksi manyan sendiri. Oke guys, dan kemungkinan video kali ini disudahin dulu karena cuaca ini kayaknya turun hujan guys. Kita udahan dulu. Dan semoga video kali ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua untuk para sahabat peneliti di luar sana yang mau membudidaya atau mau melakukan sistem cawok dengan bahan anti mutri atau bahan yang lain. Terima kasih lagi nih Mas Dery Guteng udah mengganggu aktivitasnya dan sedikit bertanya-tanya seputar bahan bahan di sini. Oke. Dan jangan lupa nanti like, comment, share, subscribe channel YouTube kami Genji Garden Purbalingga ya guys. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Kalau bukan kalian siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Akhir kata seperti biasa, salam bonsai mania dan salam satu hobi dari kami Genji Garden Purbalingga. Bye bye.